Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya punya beberapa project tas dan clutch ya, juga pouch rajutan. Dan ini adalah contoh benang yang digunakan untuk project-project ini. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Ini sekalian rekomendasi untuk teman-teman yang misalnya baru belajar merajut dan ingin membuat project tas atau clutch gitu. Oke, yang pertama ini kalau teman-teman ingin membuat tapestry crochet, ini yang saya rekomendasikan adalah gunakan benang katun Bali. Kenapa? Karena benang katun Bali itu kalau misalnya dirajut beberapa helai sekaligus, itu lebih mudah daripada kalau kita menggunakan benang berbahan polyester atau nilon gitu ya. Jadi ini contoh benangnya. Ini contoh benangnya, jadi dia lembut gitu ya, nggak licin gitu ya benangnya. Jadi kalau misalnya kita merajut beberapa helai sekaligus, dia nggak gampang copot gitu di tangan. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dua ini sama sebenarnya. Saya sama-sama menggunakan bahan nilon. Jadi ini yang pertama ini saya buat waktu itu untuk contoh ya, contoh proyek pemula yang seperti ini. Nah ini saya gunakan benang Noble. Benang Noble ini teksturnya berkilau ya, seperti ini. Teksturnya berkilau. Terus dia ini terbuat dari 100% nilon gitu. Teksturnya itu seperti ini. Ini ya, bahan utamanya nilon 100%. Nah, ini teksturnya seperti ini. Jadi, dia itu kalau untuk yang polosan ya, itu bagus gitu. Kalau misalnya menggunakan benang yang berbahan nilon gitu. Jadi dia lebih shiny gitu hasilnya. Terus ini juga menggunakan benang Noble. Saya nyoba membuat dengan motif tapestry ya, seperti ini clutch. Lumayan menurut saya. Asalkan ini ya, jangan terlalu banyak warna ya. Kalau misalnya teman-teman mau project tapestry menggunakan benang nilon seperti ini. Karena kalau misalnya warnanya lebih dari 2, teman-teman akan kesulitan saat mengganti warnanya. Dan itu agak licin, ke sini pun, ke tangan pun itu biasanya lecet ya kalau nggak pakai protektor di sini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman buat yang motifnya banyak seperti ini menggunakan beberapa warna, saya nggak rekomendasikan pakai benang yang berbahan nilon ya. Ini hasil praktek saya nggak jago ya di bidang tapestry, cuma karena ngelihat Mbak Juli itu bikin kok bagus-bagus, jadi saya ingin juga mencoba gitu, dan ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Tuh teman-teman bisa lihat ininya agak menceng begini. Oke, curhatannya sudah dulu, kita lanjut lagi. Ini sudah ya. Oh ya, ada satu lagi benang. Jadi ini dari merek lain ya. Ini Union Yarn. Kalau yang tadi dari Onitsuga, ini Union Yarn. Ini recommended juga untuk sejenis tas-tas seperti tadi ya, yang butuh tekstur mengkilap gitu. Ini kalau misalnya teman-teman ingin membuat project yang menggunakan benang lebih kecil, ini bisa noken. Ini juga nilon. Oke, lanjut ke oh iya ini. Nah, ini saya gunakan benang polycherry ya. Berbahan polyester. Ini benang polycherry. Saya zoom aja ya. Nah, ini pakai benang polycherry. Ini sebenarnya sudah lama. Project sekitar tahun 2016 apa 2017 gitu. Jadi sudah lama banget. Dan saya agak-agak lupa nih bikinnya. Ntar insya Allah nanti saya coba bikin tutorialnya ya untuk ini. Karena pernah saya posting di Facebook atau Instagram gitu, pernah ada yang nanyain jual polanya nggak. Waktu itu saya bilang saya belum bikin tutorial gitu. Oke, ini
Sebenarnya ini saya gunakan benang ini karena dulu saya kan bikin bros gitu ya, bikin bros, bikin bunga rajut, dan itu banyak sisa-sisa benang ini polyester. Ini mereknya Polycherry Onitsuga ya. Ini yang biasanya saya gunakan untuk membuat project seperti bunga rajut dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada unsur bunga biasanya saya pakai ini gitu, karena dia uh, lumayan kaku hasilnya, dan teksturnya itu nggak terlalu berkilau. Kalau nilon kan berkilau banget ya, kalau ini nggak, masih terlihat natural lah ya gitu kalau yang Polycherry. Oke, ini contohnya. Terus ada satu lagi, ini namanya shimmer yarn. Kalau teman-teman ingin membuat tas rajut gitu ya, dengan kesan yang elegan, anggun untuk misalnya ke pesta, ini sangat saya sarankan. Ini teksturnya dia banyak ininya ya, banyak serat benang apa nih, benang perak gitu ya, seperti ada benang peraknya gitu di pilinannya. Dan ini bagus kalau misalnya untuk project tas-tas yang butuh kesan anggun, elegan gitu ya. Terus ini juga, ini saya coba waktu itu, ini sekitar tahun 2017. Waktu itu nulis buku Rajut 3D, ini sekalian saya masukkan juga di buku. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini biasanya saya pasang di tas, kalau misalnya tasnya agak polos gitu ya, kurang menarik, biasanya saya gunakan ini. Saya pinnya itu saya pasang gitu. Oke, lanjut. Terakhir ya yang ini. Ini polipropilen. Jadi tadi kita sudah bahas nilon, karakteristiknya seperti apa. Barusan polyester sudah, shimmer yarn juga sudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah ini dia. Ini namanya polipropilen. Jadi dia ringan ya, mirip sama polyester. Cuma dia lebih seratnya itu lebih berkilau, mirip sama yang nilon. Jadi semacam perpaduan gitu ya antara polyester dan nilon gitu. Seperti ini. Oke, segitu aja dulu dari saya. Semoga besok-besok bisa bikin tutorial yang ini ya. Biar nggak penasaran teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum.